Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Nabi Sulaiman alaihissalam memang dikenal sebagai seorang nabi yang memiliki mukjizat luar biasa. Beliau bukan hanya seorang pemimpin, melainkan juga seorang raja besar yang dianugerahi kerajaan luas, kekuasaan penuh, serta ilmu dan kebijaksanaan yang tidak diberikan kepada manusia lain setelahnya. Kekuasaannya tidak seperti raja-raja manusia biasa. Angin tunduk pada perintahnya, mampu membawa singgasana dari negeri jauh dalam sekejap mata. Burung-burung, binatang buas, bahkan bangsa jin sekalipun diperintahkan Allah untuk patuh kepadanya. Semua makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi tidak berani melawan. Bahkan iblis yang biasanya angkuh dan penuh kesombongan saat berhadapan dengan kekuasaan Nabi Sulaiman pun hanya bisa tertunduk. Tak heran jika masa kepemimpinan beliau begitu disegani. Bukan hanya manusia yang takut dan hormat, tetapi juga jin, hewan, bahkan pasukan gaib yang tidak terlihat. Dunia pada masa itu berada di bawah kendali seorang nabi sekaligus raja yang penuh keadilan. Namun di balik segala kelebihan dan kekuasaan itu, Nabi Sulaiman memiliki satu keinginan mulia yang terus terpendam di dalam hatinya. Beliau ingin agar dunia benar-benar bersih dari dosa, dari segala bentuk kemungkaran, dari pertengkaran dan permusuhan di antara manusia. Beliau membayangkan sebuah kehidupan di mana tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi perselisihan. Dunia yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan ketaatan kepada Allah semata. Dalam pandangan Nabi Sulaiman, sumber dari segala kerusakan itu hanyalah satu, iblis dan bala tentaranya. Makhluk yang dahulu diusir dari surga karena kesombongan, lalu bersumpah di hadapan Allah bahwa ia akan menyesatkan anak cucu Adam hingga hari kiamat tiba. Sumpah iblis inilah yang membuat hati Nabi Sulaiman tergerak. Menurutnya, jika iblis dan seluruh pengikutnya ditangkap serta dipenjarakan, maka manusia akan selamat dari godaan. Tidak akan ada lagi yang berbuat dosa, dunia akan kembali suci, bersih, dan penuh dengan cahaya kebaikan. Maka dengan penuh kerendahan hati, Nabi Sulaiman memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku kerajaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada siapapun setelahku. Engkau telah menundukkan kepadaku manusia, jin, burung-burung, binatang buas, dan segala makhlukmu. Maka izinkanlah aku, ya Allah, untuk menangkap iblis yang terkutuk itu, merantainya dan memenjarakannya, agar manusia tidak lagi berbuat maksiat dan dunia ini hanya dipenuhi oleh ketaatan. Kemudian Allah yang maha bijaksana menjawab melalui wahyunya, Wahai Sulaiman, tidak ada kebaikan jika iblis itu ditangkap, karena keberadaannya adalah bagian dari ujian bagi manusia. Mereka tidak akan tahu arti takwa jika tidak ada godaan. Mereka tidak akan tahu arti sabar jika tidak ada yang menguji. Mereka tidak akan tahu arti taubat jika tidak pernah tergelincir. Tapi Nabi Sulaiman masih terus memohon, Ya Allah, bukankah iblis yang selalu menghasut manusia untuk saling bermusuhan? Bukankah dia yang selalu menjerumuskan manusia pada jalan kemungkaran? Dunia ini tentu akan lebih baik bila tanpa keberadaannya. Allah kembali menegaskan, Wahai Sulaiman, andai iblis ditangkap, maka manusia akan kehilangan semangatnya. Mereka tidak akan lagi bekerja, tidak lagi berusaha. Kehidupan dunia akan lumpuh. Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa menahan iblis tidak akan mendatangkan kebaikan? Namun Nabi Sulaiman dengan rasa ingin tahu dan keinginan yang kuat untuk menyaksikan hikmah Allah secara nyata, kembali berdoa dengan penuh ketulusan. Ya Allah, jika memang demikian, izinkan aku menangkapnya hanya untuk beberapa hari saja, bukan untuk selamanya, agar aku dapat melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang Engkau maksud. Dan Allah yang maha pengasih lagi maha mengetahui isi hati hambanya, akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman. Maka dengan izin Allah, Nabi Sulaiman memerintahkan bala tentaranya dari golongan jin yang perkasa untuk menangkap iblis. Iblis pun dirantai,
diikat dengan kuat, dan dimasukkan ke dalam penjara. Maka, dengan ditangkapnya iblis beserta pengikutnya, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi godaan, tidak ada lagi tipu daya yang berhembus ke hati manusia. Keesokan harinya, setelah iblis benar-benar telah ditangkap dan dipenjarakan, Nabi Sulaiman alaihissalam menjalani hari seperti biasa. Beliau yang terkenal sebagai sosok yang pandai berkarya, memiliki hasil kerajinan tangan berupa tas yang indah. Tas itu dibuat dengan teliti sebagai salah satu bentuk usahanya agar meski seorang raja agung, beliau tetap mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebab beliau sama sekali tidak mengambil gaji dari jabatannya sebagai raja. Kemudian beliau memanggil salah satu pelayannya dan berkata, "Bawalah tas ini ke pasar, juallah kepada siapa saja yang membutuhkannya." Sang pelayan pun menurut. Ia berangkat menuju pasar dengan penuh semangat, membayangkan keramaian yang biasa ditemui, suara pedagang yang menawarkan dagangan, tawa pembeli yang menawar harga, dan suasana ramai khas pusat perniagaan. Namun sesampainya di pasar, betapa terkejutnya ia. Pasar yang biasanya hiruk pikuk, kini sunyi senyap. Jalanan lengang, kios-kios tertutup rapat, tidak ada pedagang, tidak ada pembeli. Seakan-akan kehidupan di pasar terhenti seketika. Sang pelayan berdiri lama, menunggu barangkali ada orang yang datang. Namun hingga matahari meninggi, tak seorang pun muncul. Dengan hati heran, ia kembali pulang menghadap Nabi Sulaiman. "Wahai paduka yang mulia," lapornya dengan nada bingung. "Hari ini pasar sepi sekali. Tidak ada seorang pun yang datang, baik pedagang maupun pembeli. Saya menunggu lama, tetapi tetap saja sepi." Nabi Sulaiman memandangnya dengan penuh perhatian, lalu bertanya, "Apa yang telah terjadi dengan orang-orang? Mengapa mereka tidak berdagang?" Sang pelayan hanya bisa menggeleng dan menjawab, "Kami tidak tahu, wahai tuanku. Yang jelas, pasar itu benar-benar kosong." Awalnya Nabi Sulaiman sempat menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa. Mungkin hari ini orang-orang sedang letih, barangkali mereka butuh istirahat. Maka beliau tidak memperpanjang persoalan. Hari berikutnya, Nabi Sulaiman kembali memberikan perintah yang sama. Tas hasil kerajinan tangannya diserahkan kepada pelayan untuk dijual ke pasar. Sang pelayan pun berangkat sekali lagi dengan harapan bahwa pasar akan kembali normal seperti biasanya. Tetapi alangkah herannya ia, keadaan sama persis seperti kemarin. Pasar tetap kosong, tidak ada seorang pun, tidak terdengar satu pun suara. Hanya angin berhembus di antara kios-kios yang tertutup rapat. Dengan tergesa, ia pun kembali kepada Nabi Sulaiman. "Wahai paduka yang mulia, keadaan pasar seperti kemarin. Pasar sepi dan semua toko tutup. Tidak ada orang sama sekali," kata pelayan memberitahu. Kali ini Nabi Sulaiman terdiam lebih lama. Hatinya mulai bertanya-tanya. Ada apa dengan orang-orang? Kenapa mereka tidak mencari nafkah? Mengapa pasar ditinggalkan? Beliau lalu mengutus orang untuk menyelidiki, dan hasilnya benar-benar mengejutkan. Rupanya manusia berbondong-bondong meninggalkan pasar. Mereka tidak lagi tertarik pada perdagangan, tidak lagi sibuk mengurus harta, tidak lagi bernafsu mencari kekayaan dunia. Sebaliknya, mereka memenuhi tempat ibadah, duduk bersujud penuh tangis, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian lagi pergi ke kuburan. Mereka duduk di antara pusara, merenungi kematian, menangis terisak-isak, dan mengingat bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Lidah mereka basah oleh doa, hati mereka dipenuhi ketakutan akan hari akhir. Mereka meninggalkan dunia untuk sibuk mempersiapkan bekal menuju akhirat. Nabi Sulaiman menyaksikan perubahan ini dengan heran yang semakin dalam. Bagaimana mungkin orang-orang biasanya sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, sibuk mengejar harta. Kini mereka meninggalkan semuanya, rela lapar, rela meninggalkan keluarganya, hanya untuk duduk di masjid atau menangis di kuburan. Keheranan itu membuat Nabi Sulaiman tersentak. Beliau menyadari ada sesuatu yang aneh sedang terjadi, maka beliau pun mengangkat tangannya, bermunajat kepada Allah. "Ya Allah, hamba-Mu ini memohon penjelasan. Apa yang terjadi pada manusia? Mengapa mereka meninggalkan pasar dan pekerjaan mereka? Mengapa mereka rela lapar dan memilih beribadah terus-menerus?" Allah Ta'ala kemudian mewahyukan jawabannya yang penuh hikmah. "Wahai Sulaiman, inilah yang telah kukatakan kepadamu. Engkau memenjarakan iblis dan bala tentaranya.
Maka hilanglah bisikan dunia dari hati manusia. Mereka tidak lagi bergairah mencari nafkah, tidak lagi ingin membangun kehidupan. Padahal aku ciptakan dunia agar manusia berusaha, bekerja, dan mencari rezeki yang halal. Aku ciptakan mereka agar beribadah sekaligus mengelola bumi. Kini tanpa iblis manusia kehilangan semangatnya mencari harta. Bukankah sudah kuingatkan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Mendengar penjelasan itu, Nabi Sulaiman tertegun. Hatinya bergetar menyadari betapa agungnya hikmah Allah. Ia kemudian berkata dengan penuh kerendahan, "Benarlah Engkau, ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui lagi, maha bijaksana." Maka saat itu juga Nabi Sulaiman memerintahkan untuk melepaskan kembali iblis beserta bala tentaranya. Dan benar saja, keesokan harinya dunia kembali hidup. Pasar ramai, pedagang berjualan, pembeli datang silih berganti, manusia kembali bekerja dengan semangat. Hidup seolah kembali normal. Namun bagi Nabi Sulaiman, hari-hari itu menjadi pelajaran yang tak ternilai, bahwa keberadaan iblis pun ada hikmahnya, karena tanpanya manusia tak lagi teruji. Dari situlah beliau memahami dengan sepenuh hati bahwa dunia memang diciptakan dengan dua sisi. Ada cahaya dan ada gelap, ada kebaikan dan ada godaan, agar manusia bisa memilih jalannya sendiri. Berbicara tentang iblis, selalu terbayang sosok makhluk angkuh yang menolak bersujud kepada Adam. Ia diusir dari rahmat Allah, namun tetap bersumpah untuk menyesatkan anak cucu manusia hingga hari kiamat. Dari garis keturunannya, lahir banyak setan yang menempuh jalan kegelapan. Namun di balik kegelapan itu, ada sebuah kisah menarik. Kisah tentang seorang keturunan iblis yang justru memilih jalan berbeda. Ia dikenal dengan nama Hammah bin Haim bin Luqais bin Iblis. Hammah diketahui sudah hidup sejak zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Ia juga kerap mencela cara dakwah para nabi terdahulu. Kisah tersebut berasal dari riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dari Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah di suatu tempat di Gunung Tihamah, tiba-tiba muncul salah seorang lelaki tua sambil memegang tongkat. Dia kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah lalu bertanya, "Siapa engkau?" Lelaki tua itu menjawab, "Aku Hammah bin Haim bin Luqais bin Iblis." Rasulullah kembali bertanya, "Engkau dan iblis berjarak hanya 2 keturunan. Berapa lama waktu yang engkau lalui antara 2 jarak itu?" Hammah menjawab, "Usia dunia ini sudah hampir punah, kecuali tinggal sedikit lagi saja. Pada malam ketika Qabil membunuh Habil, aku masih kanak-kanak. Meskipun demikian, aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkauman." Mendengar itu, Rasulullah pun berkata, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya." Hammah lalu menjawab, "Janganlah engkau sebutkan hal itu lagi, karena sesungguhnya aku sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hammah lalu mengisahkan dirinya, "Aku pernah bersama Nabi Nuh di masjidnya, dan bersama beberapa orang yang beriman dari kaumnya. Dan aku juga mencela cara beliau menyampaikan dakwah kepada kaumnya, sehingga dia pun menangis dan aku juga turut menangis. Aku juga termasuk orang yang menyesal atas perbuatan itu. Dan aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Hammah juga bertanya kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, aku termasuk orang yang terlibat atas pembunuhan Qabil terhadap Habil. Akulah yang telah menghasut Qabil agar melakukan perbuatan itu, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu tobatku masih dapat diterima?" Nabi Nuh menjawab, "Wahai Hammah, berhasratlah terhadap kebaikan, dan lakukanlah kebaikan sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah kepadaku, dan tidak ada seorang hamba pun yang bertobat kepada Allah, melainkan Allah akan menerima tobatnya. Oleh karena itu, ambillah air wudhu dan bersujudlah 2 kali." Hammah pun melakukan apa yang diperintahkan Nabi Nuh. Ketika Hammah sujud yang kedua kalinya, ia sujud dalam waktu yang lama, hingga Nabi Nuh berkata, "Angkatlah kepalamu, karena sesungguhnya tobat bagimu sudah turun dari langit." Namun Hammah tidak menghiraukannya dan senantiasa bersujud kepada Allah. Hammah juga menceritakan pertemuannya dengan Nabi Hud.
Seperti yang ia lakukan kepada Nabi Nuh, ia juga mencela cara dakwah Nabi Hud kepada kaumnya. Sehingga beliau pun menangis dan Hamah juga ikut menangis. Kemudian Hamah menceritakan bahwa ia sering bertemu Nabi Yakub dan Nabi Yusuf di tempat orang-orang awam yang buta huruf. Selain itu ia juga bertemu Nabi Ilyas di lembah. Begitu pula dengan Nabi Musa. Ia bertemu Nabi Musa dan Nabi Musa mengajarkan Taurat kepadanya. Setelah Nabi Musa mengajarkan Taurat kepada Hamah, Nabi Musa berpesan kepadanya, "Jika engkau sempat bertemu Isa putra Maryam, sampaikan salamku kepadanya." Kemudian ketika tiba masanya zaman kenabian Nabi Isa, Hamah menyampaikan salam dari Nabi Musa kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Nabi Musa. Nabi Isa berkata, "Jika engkau bertemu Nabi Muhammad, sampaikan salamku kepadanya. Dan kini aku bertemu denganmu, wahai Rasulullah. Maka aku sampaikan salam dari Nabi Isa kepadamu." Setelah mendengar kisah yang diceritakan Hamah, Rasulullah memandang ke arah yang jauh. Kemudian beliau menangis dan berkata, "Salam atas Nabi Isa selagi dunia masih ada. Dan salam atasmu wahai Hamah, atas amanah yang telah engkau sampaikan." Hamah lalu meminta Rasulullah untuk mengajarinya kitab Al-Quran. Hamah berkata, "Wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa kepadaku, yakni beliau mengajarkan aku kitab Taurat, maka ajarkanlah aku kitab Al-Quran." Kemudian Rasulullah pun membacakannya surah Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir dan Mu'awijatain, yakni surah An-Nas dan Al-Falaq, serta surah Al-Ikhlas. Setelah itu, Rasulullah menanyakan kepada Hamah apa yang ia butuhkan. Namun Rasulullah menghentikan ceritanya sebelum Hamah menyampaikan keperluan-keperluannya. Sehingga sahabat Umar tidak tahu apakah Hamah yang bertobat itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ternyata bukan hanya Hamah yang bertaubat, iblis sendiri dikisahkan pernah ingin bertaubat. Kisah ini terjadi ketika di zaman Nabi Musa. Dikisahkan suatu waktu iblis mendatangi Nabi Musa. Iblis berkata, "Wahai Musa, engkau adalah manusia pilihan Allah dengan risalah kenabian darinya. Dan Allah berbicara kepadamu dengan pembicaraan yang secara langsung. Dan aku iblis adalah ciptaannya Allah. Aku dahulu pernah berbuat dosa dan saat ini aku ingin bertaubat. Maka tolonglah aku, mohonkanlah kepada Allah keringanan bagiku, agar Allah menerima taubatku." Setelah mendengarkan permintaan iblis, kemudian Nabi Musa menengadahkan kedua tangannya seraya berdoa. Doa Nabi Musa pun dijawab. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku telah mengabulkan permohonanmu. Aku akan menerima taubat iblis tapi dengan satu syarat. Dia harus bersujud ke makam Nabi Adam sebagai penghormatan." Begitu mendapat jawaban, Nabi Musa segera menemui iblis dan berkata, "Wahai iblis, engkau diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam di makamnya, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatmu." Mendengar syarat yang diajukan tersebut, iblis kembali merasa sombong dan marah. Iblis berkata, "Saat Adam hidup saja aku tidak mau bersujud kepadanya, apalagi saat ini ketika ia telah mati." Iblis yang congkak lebih mementingkan kesombongannya daripada mematuhi perintah Allah. Oleh karenanya, iblis akan menjadi penghuni neraka untuk selamanya. Kisah ini terdapat dalam kitab At-Tarikh Dimashq karya Ibnu Asakir. Demikianlah beberapa kisah tentang iblis yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.